terhormat Ketua Yayasan FI Unggulan Miftahul Hikmah Bapak Kiai Haji Nur Mahfud, yang terhormat Kepala Madrasah FI Unggulan Miftahul Hikmah Bapak Muhammad Iqbal MT, yang kami hormati Bapak serta Ibu Dewan Guru FI Unggulan Miftahul Hikmah, serta siswa-siswi dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat turut serta menyaksikan live streaming pada hari ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat
Selanjutnya, ini acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Iqbal selaku Kepala Madrasah MI Unggulan Miftahul Hikmah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahul Hikmah Kiai Haji Mahfud, sekaligus yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh Dewan Guru MI Unggulan Miftahul Hikmah, dan juga yang saya banggakan anak-anakku semua, siswa siswi MI Unggulan Miftahul Hikmah. Syukur alhamdulillah kita syukurkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala limpahan nikmatnya kita semua masih diberi kesempatan dan diberi kekuatan, diberi kenikmatan, sehingga kita semua masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari dalam suasana pandemi COVID-19 dengan keadaan sedang berlangsung. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita, Nabi yang telah mengarahkan kita, Nabi yang telah melapangkan jalan kepada kita, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, yakni dengan ajaran Nabi Islam. Hadirin semua, anakku, siswa-siswi MI Unggulan Miftahul Hikmah yang hari ini masih belajar dari rumah karena belum bisa belajar, melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Ini diakibatkan situasi wilayah kita, situasi bangsa kita, situasi negara kita yang masih dirundung, yang masih dilanda virus COVID, sehingga mengakibatkan semuanya aktivitas apapun, termasuk belajar kalian semua, termasuk aktivitas Bapak Ibu guru yang terbatasi. Akan tetapi dengan adanya situasi ini, anak-anakku semuanya, mari kita syukuri, mari kita bersyukur dalam situasi yang serba terbatas ini kita masih berkesempatan, kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk beraktivitas, baik itu di rumah ataupun di rumah sendiri, ataupun di rumah kakek atau di rumah saudara. Yang terpenting adalah anak-anak semuanya masih bisa belajar dan belajar. Intinya bahwa anak-anak, kami sangat mengharapkan anak-anak belajarnya dengan betul, didampingi siapapun, baik itu neneknya, ibu ataupun kakaknya, asalkan di rumah jangan sampai tidak belajar. Jadi belajar dimanapun itu penting. Kami di sini Bapak Ibu guru terus mendoakan anak-anak agar anak-anak selalu diberikan kesehatan, anak-anak selalu diberikan kekuatan, anak-anak selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, dan kemudahan menangkap pembelajaran yang sedang kalian jalankan di rumah. Nah, anakku sekalian, bahwa hari
Islam yang kita peringati setiap 1 Muharram. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakannya, memperingatinya dengan cara kita berjarak, dengan cara kita berjauhan. Tapi dengan cara berjauhan ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kemeriahan tahun baru Islam, dan tidak mengurangi makna dari kemuliaan tahun baru Islam. Perlu ketahui bahwa di dalam agama kita, di dalam agama Islam itu juga ada penanggalan Islam, ada kalender Islam, yakni Hijriah. Dan di dalam bulan Hijriah sama, ada 12 bulan. Tapi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Muharram atau tahun baru Islam. Nah, itu semuanya di tahun baru ini saya, kepala sekolah, kepala madrasah, mengajak anak-anak untuk lebih baik lagi prestasinya, belajarnya, ibadahnya, semuanya harus diperbaiki. Jadi kalau bisa tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita tanamkan dalam peringatan tahun baru Hijriah. Dan semoga situasi ini, anak-anakku semuanya, situasi pandemi yang mengakibatkan kita tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka, ini segera berlalu dan ini segera berakhir. Semoga virus ini bisa hijrah, bisa hilang dari bangsa kita, dari lingkungan kita, sehingga kita bisa kembali belajar lagi secara normal, kita bisa belajar lagi bersama-sama bertatap muka di sekolah. Jadi kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap memberikan kesehatan, dan kita juga berdoa agar kita segera bertemu lagi di sekolah untuk belajar, dan supaya virus ini tidak lagi melanda bangsa kita, tidak lagi melanda lingkungan kita. Ini harapan kita semua di tahun baru Islam, semuanya lebih baik, semuanya baru. Ini era baru normal, ya, era normal, di mana kita sudah tidak lagi hidup dengan virus, tapi virus itu sudah hilang. Tapi tetap dengan cara menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, dimanapun, tetap harus taat dan patuh secara ketat menggunakan protokol kesehatan. Agar apa? Agar situasi ini, agar virus ini segera hilang dari lingkungan kita, dari negara kita, dari bangsa kita. Kita semua bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal seperti dahulu kala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa Pak Iqbal sampaikan kepada anakku. Tetap di rumah belajar, jaga kesehatan, taat protokol kesehatan, dan tingkatkan prestasi kalian, dan mari kita hijrah, kita berubah ke yang lebih baik, hijrah ke yang lebih baik lagi. Itu akhirul kalam. Dengan penutupan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmadul SPD. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz Ahmadul, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi hadhihi al-qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Hikmah Bapak Kiai Haji Nur Mahfud beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Miftahul Hikmah Bapak Haji Muhammad Iqbal MPD beserta staf-stafnya. Kepada yang terhormat para dewan guru yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang unggulan Miftahul Hikmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, limpahan taufik serta hidayah Allah, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Ini patut kita syukuri, sebab kenikmatan yang paling berharga adalah salah satunya adalah kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya salawat dan salam akan kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan jasa-jasa beliau sehingga kita semuanya bisa membedakan mana perkara hak dan mana perkara batil, dan mana itu perkara halal yang harus kita lakukan dan mana yang batil. Berarti usia kita otomatis bertambah 1 tahun. Dan perlu kita ketahui bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang panjang umurnya dan ditambahi wa hasuna amaluhu, yaitu baik amal ibadahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, termasuk kita semua, adalah orang-orang yang panjang umurnya dan juga baik amal ibadahnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti kita mensyukuri kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua adalah kita berusaha untuk senantiasa menjalin silaturahmi. Silaturahmi memupuk tali persaudaraan, memupuk perhubungan, menambah pertemanan dan lain-lain. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa
di musim ini, di musim yang sangat terbatas ini, semua silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah kita otomatis terbatasi oleh aturan-aturan yang ada. Bukan berarti kita silaturahmi diputus atau tidak diperbolehkan, tidak. Bukan berarti silaturahmi ditiadakan, tidak. Akan tetapi silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita lakukan dengan cara-cara yang baik demi menjaga kebaikan kita bersama. Dengan cara bagaimana? Otomatis diantaranya perlu kita melakukan silaturahmi dengan cara medsos. Kita tentunya semuanya punya Android, dengan cara video callan, WhatsApp ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, setiap kita melakukan aktivitas-aktivitas apapun yang berupa ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan keislaman, semuanya kita batasi oleh aturan-aturan yang ada. Itu dalam rangka untuk menjaga kebaikan kita bersama. Dengan cara bagaimana? Di antaranya kita tetap menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Jangan lupa kita memakai masker setiap hari, setiap saat. Kemudian kita jangan sampai lengah terhadap jarak kita. Artinya kita dianjurkan untuk menjaga jarak kita dengan yang lainnya. Juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang ada. Dan yang terakhir juga, tidak kalah penting kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan oleh syariat untuk berukhuwah Islamiyah? Kenapa kita dianjurkan oleh Islam untuk menjalin tali silaturahmi dengan baik? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum wallahu alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul alim. Yang artinya, hei para manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman saja, bukan hanya orang yang beragama Islam saja, akan tetapi semua manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui supaya kalian semua saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa kata-kata lita'arafu di sini adalah supaya kita semuanya saling mengenal, semuanya saling menghargai, sebagaimana yang termaktub di dalam Kamus Munawir. Di sana banyak sekali arti daripada ta'aruf. Di antaranya adalah saling mengenal, saling menghargai, saling mengakui, termasuk saling mengakui kelebihan orang lain atau kelebihan kelompok-kelompok lain. Yang kedua adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya bagaimana orang yang bertakwa itu? Gambarannya adalah semua yang diciptakan oleh Allah tentunya adalah makhluk, baik itu yang hidup ataupun yang mati. Semuanya adalah semata-mata makhluk Allah
yang patut kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi atau menjalin ukhuwah Islamiyah adalah termasuk bagian daripada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita senantiasa menjaga kualitas silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah kita, pertanda keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya tentunya bertambah. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita melalaikan atau menghindari atau bahkan tidak mau melakukan ukhuwah Islamiyah atau silaturahmi, pertanda keimanan kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Artinya, barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaknya mereka bersilaturahmi. Alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubah ba'da jara'ati ala ma'siyatik. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli ya Allah wa ma 'amiltuhu fiha mimman tardahu wa wa'adani 'alaihi sawab fas'aluka ya Allah. Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk doa selanjutnya adalah doa awal tahun. Mudah-mudahan dengan barokah awal tahun ini, untuk tahun ke depan semakin lama semakin sukses, semakin jaya, semakin normal, dan semuanya segala-galanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum doa kita baca ayat kursi dulu sekali, untuk habis itu kita lanjut dengan doa awal tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal 'azim wa judikal mu'awwal. Wa hadha 'amun jadid qad aqbala nas'aluka al-ismah fihi minasyaiton wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi nafsil ammarah bis-su' wal ishghal bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina